Oke, jadi materi akan disampaikan oleh Bapak Iputu Santi yang saat ini menjabat sebagai Kabid Kepala Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng. Nggih, durus Pak. Nggih, durus. Cek. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kaban, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, adik-adik panitia atau teman-teman panitia dan adik-adik dari SMA, SMK se-Kabupaten Buleleng. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Terima kasih. Ini kayaknya masih agak gini ya. Kita semangat dulu yuk. Kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman bilang pagi luar biasa. Oke? Bisa? Biar semangat ya. Semangat pagi. Sekali lagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Biar semangat ya, biar semangat. Ini masih pagi, baru jam 10. Jadi kita biar semangat nanti menuju di akhir acara. Mohon izin untuk teman-teman panitia. Tadi saat sesi diskusi ada door prize ya? Oke, nanti wenten gift untuk panitia dan juga peserta yang bertanya yang aktif, kita sudah sediakan gift di depan nih Kak Pak. Door prize. Baik, untuk apa namanya? Adik-adik dari SMA, SMK dan juga teman-teman panitia ada door prize. Door prize untuk narasumber ada? Door prize untuk narasumber nanti dikirimkan ke kantor langsung Pak. Oh, langsung ke kantor. Terima kasih, intermezzo ya. Intermezzo. Jadi ya kita santai saja. Kita santai dan mohon izin sebelumnya mungkin kepada institusi di Negeri Empu Kuturan. Sebenarnya Bapak Kadis kami yang hadir langsung, cuma tadi ada disposisi mendadak dari Bapak PJ Bupati Buleleng. Jadi Bapak Kadis kami itu harus mewakili Pak PJ mengikuti kegiatan di Kabupaten Jemberane. Jadi artinya kegiatan ini saya dilimpahkan oleh Bapak Kadis kami. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon dimaklumi. Jadi untuk teman-teman juga dan untuk teman-teman media partner ada di sini ya. Tadi saya lihat ada wartawan Radar Bali di luar ya. Kebetulan kita seling berinteraksi. Kebetulan saya di bidang komunikasi publik lebih banyak berinteraksi baik itu di media sosial, kemudian di media-media dengan teman-teman media seperti itu. Jadi kita santai, kita saling apa namanya ya nanti seperti Bapak kata Ibu moderator, nanti kita apa namanya lebih banyak didiskusi. Jadi santai aja ya, jangan terlalu tegang. Kita istilahnya santai, 3S, santai, serius, sukses. Mungkin itu. Jadi saya akan membawakan materi tentang demokrasi di era digital. Nah, sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu institusi saya. Jadi nama dinas saya adalah Dinas Kominfo Santi. Jadi kebetulan nama saya Iputu Suryade Santi. Jadi nyambung gitu loh ya. Tapi bukan itu. Jadi Dinas Kominfo Santi itu kepanjangan dari kependekan dari komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Jadi mungkin adik-adik atau teman-teman di sini yang kurang tahu, jadi alamatnya di Jalan Pahlawan nomor 1 di lingkungan kantor Bupati. Jadi kantor kami ada di sana. Yang cari rawas Bali nike di Bucu Kaje Kauh. Jadi di lingkungan kantor Bupati, adik-adik atau teman-teman sekalian bisa bermain ke sana di Bucu Kaje Kauh, pokoknya paling ujung barat selatan. Silakan. Dan terima kasih Setah Negeri Empu Kuturan. Saya apresiasi sekali karena ini untuk adik-adik ya, referensi untuk adik-adik SMA maupun SMK. Jadi Setah Empu Kuturan itu sepengetahuan kami itu adalah institusi yang sangat bagus. Jadi ada saat ini saja, nah mana teman yang butuh metiasi mana ya? Ngambil baterai kamera. Nah ada staf, kami membawa 2 staf
Ide Bagus Putra sama Putu Mertayasa. Jadi Putu Mertayasa itu saat ini masih berkuliah di Setah Negeri Empu Kuturan. Jadi ada yang satu yang tinggi besar orangnya, jadi bisa dilihat. Yang kecil, mohon maaf, yang kecil, yang agak kecil, jadi pakai baju kayak gini. Nanti itu adalah mahasiswa yang masih aktif di Setah Negeri Empu Kuturan, dan itu menjadi staf juga di Dinas Kominfo Santi. Jadi kemampuan di Setah output daripada Setah Negeri Empu Kuturan tidak diragukan lagi. Kita sudah tahu bahwa bahkan tadi Pak Putu Mertayasa itu megang-megang kamera seperti itu. Memang seperti itulah outputnya. Dan saat ini kami juga menerima mahasiswa PKL dari Setah Negeri Empu Kuturan itu sebanyak 5 orang, dan teman-teman PKL dari Setah Empu Kuturan yang PKL di kami itu kualitasnya pokoknya ini jempol. Jadi kami tinggal mengarahkan saja. Jadi untuk adik-adik di sini yang ada adik-adik SMA, SMK, jadi salah satu rujukan kampus terbaik di Buleleng di sini. Ya, tepuk tangan dong. Soalnya saya sendiri sudah mengetahui sekali output daripada teman-teman Setah Negeri Empu Kuturan. Karena saya yang mengajak langsung 5 orang itu yang saat ini PKL. Dan saat ini saya tugaskan ada 2 orang mengambil take video di Pantai Penimbangan ya. Pantai Penimbangan. Saya sudah tugaskan tadi pagi, mereka suruh nge-MC seperti itu. Jadi kita buat video nanti, video pendek tentang peternak, budidaya tukik di Pantai Penimbangan. Jadi seperti itu. Jadi kita lanjut ke materi demokrasi di era digital. Nah, demokrasi digital. Jadi demokrasi digital adalah praktik maupun upaya menuju demokrasi dengan mendayagunakan perangkat, media ataupun teknologi digital. Jadi seperti yang dibilang oleh Pak Kaban tadi, jadi memang benar sekali saat ini digitalisasi sangat berkembang pesat. Dan kami sendiri di Kominfo, di Dinas Kominfo harus proaktif terhadap kegiatan-kegiatan ataupun yang dilakukan oleh PMK Buleleng sendiri. Karena kami secara tidak langsung adalah humas daripada PMK Buleleng. Dan saya rasa di Setah Negeri Empu Kuturan juga punya humas-humas tersendiri. Dan adik-adik sendiri yang seperti dibilang Pak Kaban tadi adalah agen perubahan, dan juga saya tambahkan sebagai humas daripada masing-masing sekolah adik-adik. Jadi humas itu adalah pemberian pencitraan positif terhadap daripada kegiatan daripada sekolah adik-adik sendiri. Jadi bagaimana membuat citra positif daripada institusi ataupun lembaga daripada adik-adik dan teman-teman di sini. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan media sosial, memang benar sekali kecepatan media sosial itu sekarang tiada tanding. Ya, jadi mungkin teman-teman di sini, adik-adik di sini sudah tahu. Jadi saya mau nanya, siapa yang di sini punya Facebook? Untuk adik-adik dulu, siapa yang punya Facebook? Facebook cuma segitu ya. Instagram, Instagram banyak. Kemudian TikTok. Yang punya channel YouTube, YouTuber ya. Kemudian yang punya micet, yang punya micet. Jangan salah, micet itu juga media sosial. Saya nanya media sosial. Ya, walaupun ke depan kadang-kadang kan ada penyalahgunaan. Itu termasuk media sosial juga. Jadi kalau kita berbicara tentang media sosial, jadi itu salah satu media sosial juga. Tapi mungkin disalahgunakan oleh beberapa oknum tertentu. Jadi di Kabupaten Buleleng sendiri, jadi saya selaku pengelola, karena kebetulan saya sendiri selaku pengelola daripada media sosial PMK Buleleng, kemudian website PMK Buleleng. Jadi saya harus tahu juga perkembangan daripada digitalisasi daripada masyarakat di Buleleng itu sendiri. Nah, untuk Facebook
itu rentangan umur. Makanya tadi saya tanya yang adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA SMK, yang Facebook itu saya lihat bukan sedikit sih, ya beberapa lah. Ya, jadi kalau kami istilahnya survei, jadi pengguna Facebook di Buleleng itu masih nomor 1. Pengguna Facebook di masyarakat Buleleng. Rentangan umur itu dari 40 tahun ke atas. Oversek. Tahu oversek? Overseket 50 tahun ke atas. Ya, overseket beseket umurnya Facebook itu. Facebook dah pasti. Pasti dia. Pasti minimal karena dia punya smartphone, dia pasti punya Facebook. Kemudian Instagram rentang umur daripada 15, bahkan ada yang di bawah 15 sampai 40 tahun itu pasti punya Instagram. Ya. Kemudian TikTok itu dah umur dari 10 tahun yang kami ketahui, umur dari 10 tahun ke atas bisa sampai 35 sampai 40, hampir mirip dengan Instagram. Nah, melihat kondisi tersebut, jadi mengenai digitalisasi demokrasi digital, jadi kami Kominfo akan menyesuaikan juga bagaimana sih istilahnya meliterasi masyarakat pengguna utamanya media sosial dengan tayangan-tayangan ataupun dengan media-media menarik. Kalau Facebook otomatis kita ada narasi, bermain di narasi. Kalau Facebook pasti itu narasi bla 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 bla, seperti yang Bapak Kaban bilang kejadian di Sumber Kelampok, kami ambil contoh. Kalau Pak Kaban bilang Nyepi pun bekerja, mohon izin kami juga Nyepi pun bekerja, tapi bekerja melalui smartphone, karena untuk menangkal isu-isu tersebut agar tidak menyebar luas, agar tidak terjadi interpretasi negatif. Jadi fungsi kami seperti itu. Jadi bagaimana sih istilahnya menangani hal-hal tersebut biar tidak terjadi misinformasi yang menimbulkan nanti berita hoax atau hoax seperti itu. Nah, kemudian untuk Facebook seperti itu, kita bermain narasi. Di narasi kita jelaskan. Nah, kalau di Instagram kita bermain di apa? Kalau Instagram lebih banyak di story, kemudian di foto. Ya, medianya kita foto, flyer seperti itu. Oke, kalau di karena cenderung seperti itu, dia lebih senangnya bermain di sana. Nah, kalau TikTok itu beda lagi, dia akan bermainnya tentunya mungkin teman-teman sudah tahu di video. Ya, video. Jadi kami juga di PMK Buleleng mohon dibantu juga ya subscribernya untuk mengikuti Facebook PMK Buleleng, kemudian Instagram PMK Buleleng, TikTok PMK Buleleng, YouTube PMK Buleleng. Jadi semuanya PMK Buleleng. Jadi silakan untuk mencari informasi yang benar. Artinya seperti yang Pak Kaban bilang, kadang-kadang memojokkan pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi kita di sana berikan informasi-informasi. Contoh kecil, saya contoh niki. Mungkin belum ada hubungannya dengan demokrasi. Contoh kecil. Jalan, mungkin di sini teman-teman sering melalui jalan di depan JFC atau jalan Gempol di jembatan Gempol ya, karena sering sekali sudah diperbaiki lagi, belenjuk gitu nggih jalannya itu. Nah, masyarakat yang tidak tahu tentunya kan protes, dan kami di PMK Buleleng itu tidak hanya harus menjawab di komentar-komentar daripada masyarakat, tapi masyarakat kadang menginbox langsung. Jadi saya sendiri selaku admin kadang-kadang kebingungan menjawabnya seperti apa. Karena yang ditanyakan, walaupun kami selaku humas Buleleng, selaku humas PMK Buleleng, tentunya kami tidak tahu hal-hal teknis. Apalagi misalnya pertanyaan terkait dengan
kampanye seperti itu misalnya nanti, terkait dengan pemilu seperti itu, tentunya kami harus berhubungan dengan Kesbangpol, menanyakan, karena tidak semua yang teknis kami ketahui. Contoh nih dah tadi yang seperti saya bilang, jembatan di Gempol, ngengken dan gain pemerintah itu Pak Gati uling kota di sing benar-benangan jembatannya itu inbox langsung Pak Gati kone uling kota uling Tugu Singa itu Pak sebenarnya dekat, kenapa sih sing benar-benang, itu ada inbox yang masuk ke kami dan kami pun tidak berani menjawab karena itu teknis sekali. Jadi kami tanyakan ke PUTR, Dinas PUTR, dan ternyata jalan itu adalah jalan provinsi. Kewenangannya baik itu perbaikan dan lain sebagainya ada di provinsi. Jadi kami di kabupaten hanya memfasilitasi untuk melaporkan ke provinsi. Yang cara rawas Bali ini yengai melah pelih gitu deh. Artinya kalau kami di kabupaten memperbaiki itu malah salah gitu. Kene melah tapi pelih gitu. Artinya biar dari teman-teman inilah selaku humas-humas, saya anggap teman-teman SMA, adik-adik SMA, SMK ini selaku humas daripada masing-masing, apalagi ada dari STM ya. STM. Nah, STM kan sering melalui jalan itu ya. Jalan itu persis depan STM itu malah itu bukan jalan kabupaten, itu adalah jalan provinsi. Nggih, setiap hari malah Pak nggih, setiap hari. Tiang terus terang Riki tinggalnya Pak di Pulau Menjangan juga, Banyuning Selatan dia tinggal. Jadi walaupun saya sering lalui niki setah niki hampir setiap hari tiang lalui, kecuali agak padat yang ke Padang Keling lewat Pak. Jadi tiang lewat Padang Keling. Jadi mungkin bisa disampaikan jika nantinya mungkin ada teman-teman di STM menanyakan ataukah gurunya menanyakan sing benar-benar aja jalan ini gitu. Padahal Pak Gati Tugu Singa, Pak Gati kantor bupati ini seperti itu contohnya. Jadi seperti itu. Jadi fungsi kami adalah memberikan citra dan memberikan informasi yang benar. Informasi yang benar kepada masyarakat tentunya. Nggih. Nah, kembali lagi kepada demokrasi digital. Jadi seperti itu, media-media sosial sangat-sangat cepat sekali nggih. Sangat cepat sekali pergerakannya, bukan hitungan menit, detik. Detik chat. Apalagi mohon izin yang inboxnya aneh-aneh kalau tiang baca di apa namanya di Facebook, utamanya Facebook Pemkab itu ada yang inbox, pokoknya aneh-aneh lah, lambat aja jawab, ngopi den admin gitu bahasanya, karena kita kan terus terang nggak bisa gini, woi admin nu bahasa kasarnya ampun niki, admin nu medem gitu. Wih, kadang-kadang ya itulah istilahnya gejolak ataukah istilah apa namanya ya di masyarakat. Jadi kita harus sebagai humasnya dan adik-adik teman-teman di Stahamput Negeri Kulturan juga, ayo kita selaku humas daripada masing-masing lembaga gitu aja ya, lembaganya, artinya memberikan citra positif kepada lembaga masing-masing. Oke, lanjut. Jadi peran media digital dalam proses demokrasi di Indonesia, yang pertama itu adalah memudahkan masyarakat dalam mengawasi, mengontrol, dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Yang kedua, sarana untuk menggali inspirasi publik. Seperti yang Tiang sampaikan tadi, yang nomor satu itu benar sekali. Jadi dengan digitalisasi yang saat ini berkembang pesat, bahkan tadi disampaikan oleh Ibu Moderator bahwa melalui survei hampir 99% Bu ya. Bu Moderator 99% ya yang masyarakat memiliki smartphone dan sudah terkoneksi internet. Ya, seperti itu. Jadi poin satu itu adalah memudahkan masyarakat dalam mengawasi, mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Karena pemerintah yang akan melaksanakan tentunya pemilu dan tahapan-tahapannya. Jadi di sanalah fungsi daripada masyarakat tersebut. Dan kami tentunya akan selalu, apalagi di tahun politik ini, akan selalu berhubungan dengan Kesbang, kemudian KPU, kemudian Bawaslu, dan apalagi adik-adik pemula ini, pemilih pemula nantinya yang istilahnya swimming voter Pak ya, apa namanya kerennya, swing kok saya swimming swing voter.
Jadi seperti itu bahasa kerennya ya. Swing voter, adik-adik sangat besar sekali pengaruhnya. Karena adik-adik ini kaum milenial. Kaum milenial masih sangat apa ya? Cara ngalih kabak tuh masih banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi masih apalagi masih punya idealisme tinggi. Pasti. Saya waktu SMA idealisme saya luar biasa pokoknya. Kalau sudah cewek itu cantik saya harus dapatkan. Walaupun tolak kan gitu. Ngalih lenan gitu. Artinya seperti itu. Idealisme daripada teman-teman apalagi masih usia-usia menginjak dewasa ini pasti sangat-sangat tinggi. Jadi itulah yang kami harapkan dari pemerintah kabupaten tentunya, dari Badan Kesbang dan kami dari Kominfo memberikan istilahnya kepada adik-adik ataupun teman-teman di sini untuk bisa memberikan citra positif, itu aja. Jadi kontrol tetap pemerintah, tetap kontrol kami, kemudian berikan kami saran kritik yang membangun. Ya, tidak ada hujatan, contoh tidak ada hujatan. Mohon maaf seperti yang saya bilang tadi, lambat aja medem admini, ngopi admini, seperti itu contoh. Janganlah seperti itu. Mari bijak menggunakan media sosial. Ya, karena banyak sekarang anak STM magang di Kominfo di jurusan teknologi informasi. Kalau di setahun Pukuturan tentunya jurusan ilmu komunikasi. Jadi seperti itu. Kontrol kami tetap. Kontrol kami di pemerintahan melalui Pak Kaban, di Kesbangpol, dan kami di Kominfo. Next. Nah, demokrasi digital di lingkup Pemkab Buleleng. Jadi kami memberikan keleluasaan, ya, keleluasaan sesuai dengan undang-undang. Karena kami dinaungi undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Itu ada undang-undangnya. Jadi kami wajib memberikan informasi ke masyarakat. Kecuali informasi itu memang dikecualikan. Ada informasi-informasi yang kami kecualikan. Contoh, kalau di kami Dinas Kominfo tentunya data server. Jadi tidak bisa kami sampaikan ke publik, kan seperti itu. Tapi kalau masalah perencanaan, kemudian keuangan, neraca keuangan, itu wajib kami sampaikan ke publik. Tapi di undang-undang tersebut disampaikan bahwa tidak semua informasi bisa disampaikan. Itu ada informasi yang dikecualikan. Ya, contohnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya data server kami itu tidak boleh, jelas, sudah jelas itu. Kemudian di kami ada aplikasi-aplikasi yang sudah istilahnya bisa digunakan oleh teman-teman di sini untuk istilahnya memberikan saran, informasi apapun itu, silakan melalui kanal-kanal PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Silakan di setiap SKPD ada yang namanya PPID Pembantu. Kemudian di kami di Kominfo itu PPID Utama. Dan saat ini kami sedang monef juga ke setiap SKPD sampai ke kecamatan terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Karena itu wajib. Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin misalnya menanyakan atau ingin mengetahui suatu informasi, silakan datang langsung ke kantornya, boleh, melalui kanal PPID juga boleh. Kemudian di kami juga ada e-lapor. E-lapor ini fungsinya adalah dari masyarakat itu melaporkan jika terjadi misalnya suatu kejadian kah, ataukah tentang pelayanan publik kami yang kurang, istilahnya yang kurang pas, kurang nyambung seperti itu, silakan melalui media e-lapor. Dan tentunya yang saat ini sangat-sangat booming adalah di platform media sosial dan website. Dulu website, sekarang sudah beralih ke media sosial. Ya, jadi media sosial sangat cepat sekali. Jadi seperti yang Pak Kaban bilang tadi, media sosial itu kecepatan, tapi belum tentu tepat, kan seperti itu.
Kadang-kadang cepat tapi tidak tepat. Apanya yang tidak tepat? Tentunya informasinya. Oke. Nah, kami di PMK Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng selalu mengajak kepada teman-teman, selalu mengingatkan, selalu mengedukasi, saring sebelum sharing. Paham kan, nggih? Saring sebelum sharing. Apalagi di tahun politik ini. Saring dulu, dia ada informasi masuk melalui media sosial maupun media apapun, melalui WhatsApp seperti itu, ada informasi-informasi, saring dulu, bener enggak? Jangan asal nge-share, itulah istilahnya ya. Kadang-kadang kan tangan kita gatel itu. Makanya sekarang sudah tidak lagi mulutmu harimaumu, tapi sekarang menjadi apa? Jarimu harimaumu. Kan seperti itu nggih. Dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jadi saya nggak pingin sih adik-adik di sini yang dari SMA, SMK apalagi masih dalam tahap-tahap yang sangat labil. Ayo kita sama-sama saring sebelum sharing, apapun itu. Apapun itu. Jadi baca dulu, jangan hanya melihat judul heboh. Bahasa biasanya kalau judul yang agak tanda kutip yang apa namanya? Yang terindikasi hoax itu pasti judulnya bombastis ya. Heboh. Apalagi ya banyak sekali ya contoh-contoh seperti itu. Kadang-kadang kita sudah melihat baca judul itu sudah pengen share nih. Ya ada kini nih, ada apa namanya? Ada isu terkini misalnya seperti itu. Main share aja dah seret. Nah, kami harapkan juga teman-teman apalagi di era menjelang tahun politik di 2024, ayo sama-sama kita bijak bermedia sosial. Jadi teman-teman mungkin habis dari sini dari kegiatan seminar edukasi ini kita sama-sama untuk memberikan citra positif kepada lembaga masing-masing. Nah ini yang tadi saya bilang Putu Merteyase. Ya, ini mahasiswa tuh ya. Masih semester berapa? Semester 8. Semester akhir apa? Mau akhir ya? Mau akhir, mudah-mudahan astung kare bisa lulus nggih. Bisa lulus dan saya acungi jempol kemampuannya. Pokoknya keluaran dari Stah Negeri Empu Kuturan top BGT lah. Ya, tepuk tangan dulu. Bukan promosi, ini kenyataan itu aja. Ini referensi buat adik-adik seperti yang saya bilang tadi. Ini referensi sekali buat adik-adik ngapain jauh-jauh kuliah. Nggih, kalau di sini ada gitu. Bahkan sudah menghasilkan output yang luar biasa. Lagi kuliah ke misalnya Jogja gitu, Paman Ngelindeng gitu. Padahal istilahnya kualitasnya sama, mending di sini saja. Kalau dulu Stah Negeri Empu Kuturan ini ada, mungkin saya kuliah di sini saja. Terus terang saya kepingin kuliah di sini, Bu. Nggih, Ibu dapat ketemu saya ya? Oh baru ya? Ya baru juga ya ketemu. Jadi saya sempat menanyakan ada nggak strata 2 terkait ilmu komunikasi di Stah Negeri Empu Kuturan. Dapat saya ngobrol sama Monijin dengan Putu, dengan Pak Mardike, kemudian dengan Pak Doktor ya, Adi. Ya, Pak Doktor ya. Kemudian Pak siapa namanya Beli Roni seperti itu. Saya kenal baik karena sering kita berhubungan dengan mereka itu. Belum Pak, saya pinginnya kebetulan saya di bidang komunikasi publik jadi nyambung gitu loh. Jadi nyambung, saya pingin kuliah di sini sebenarnya. Ya saya tunggu sajalah nanti, mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, jadi seperti itu. Kembali saya tekankan, kita harus menjadi humas daripada masing-masing lembaga, entah itu lembaga apapun. Rumah tangga pun adalah lembaga, institusi kita. Ya, bijak bermedia sosial. Dalam artian seperti ini, jangan masalah keluarga diumbar di media sosial. Apalagi yang muda-muda ini, nggih. Masalah berpacaran diumbar di media sosial. Seperti itu. Kita ambil contoh aja. Banyak sekali yang viral-viral gara-gara media sosial. Ya, saya hanya bisa mengajak dan mengedukasi kepada utamanya adik-adik yang masih panjang, masa depannya masih panjang sekali. Ayo kita bijak bermedia sosial. Lanjut. Nah, tentunya ini dampak negatif demokrasi digital.
Jadi digital itu bagaikan pisau bermata dua, apalagi di zaman demokrasi ini. Positifnya akan menjadi demokrasi, negatifnya akan menjadi demokrasi. Paham kan? Nah, jadi digitalisasi melalui media sosial ini bagaikan bilah pisau bermata dua. Ada positif, ada tentunya negatif. Positifnya akan menjadi demokrasi, negatifnya akan menjadi demokrasi, gitu aja sih. Ya, jadi mungkin tadi saya sudah sampaikan apa sih positifnya daripada media sosial itu, negatifnya juga saya sudah. Intinya positifnya tentunya informasi cepat. Apapun yang teman-teman gini kan cepat. Negatifnya yaitu banyak tersebarnya berita ataupun isu-isu hoax. Jadi mungkin zaman saya kuliah, Bu, izin nyari buat makalah itu pusing, Bu. Bener. Ada tugas bikin makalah, pengang, Bu. Harus ke perpustakaan dulu gitu. Jadi saya sama hampir sebaya kita Pak Kaban ya. Oh, Pak Kaban lebih tua ya. Saya jadi dulu kuliah flashback saya harus ke perpustakaan mencari makalah, mencari judul yang berhubungan dengan makalah. Tapi sekarang sudah enak sekali, itu positifnya. Bahkan ada aplikasi yang kita tinggal buatkan saya makalah tentang bla bla bla. Saya punya loh, berat uling judul sampai daftar pustaka ada, langsung dia ngetik sendiri. Kalau mau silakan hubungi saya ya. Oh, adik-adik mahasiswa silakan. Ada kok aplikasinya di sini. Ya, kita nanti komunikasi di bawah aja ya. Kalau misalnya gini, benar. Ada itu ngalang-ngalain Google. Itulah kecepatan daripada digitalisasi. Jadi saya sudah praktekkan, saya pingin makalah, saya ketik judulnya tek. Mohon dibantu, seret langsung loh. Tanpa daripada menjiplak ataupun apa istilahnya, kalau bahasa plagiat ya, plagiat bukan, benar. Saya sudah membuktikan dari judul sampai daftar pustaka ada, apapun yang teman-teman butuhkan. Tapi itu sebagai referensi saja, ingat sebagai referensi saja. Ya, itu bukan saran saya, enggak. Itulah saya sampaikan, itulah kecepatan daripada digitalisasi. Nah itu, next. Nah kembali lagi, bijak bermedia digital dan bermedia sosial. Yang seperti saya bilang, kami tidak henti-hentinya sampaikan, terutama kepada adik-adik, mari bijak bermedia sosial. Saring sebelum sharing, itu aja. Ingat, saring sebelum sharing, yang pertama. Yang kedua, jarimu harimaumu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Next. Tidak mau. Masa habis? Padahal saya ingin sekali masih lama di sini. Habis ya? Ya, mungkin itu karena operator bilang habis gitu. Jadi terima kasih sekali. Nanti kita sambil diskusi ya. Dan satu lagi. Humas. Saya ingin menekankan humas di Lembaga Staf Negeri Pekuturan, humas di SMK, SMA daripada teman-teman, humas di diri pribadi masing-masing. Humas itu bagi saya ini ya, apakah mungkin cocok dengan teman-teman? Pernah saya baca, Tuhan Maha Tahu, tapi dunia juga perlu tahu, kan gitu nggih? Bagi saya niki, artinya gini, positifnya. Kadang-kadang kita melakukan suatu pekerjaan, males kita. Tuhan nak benawang, itu betare benawang, bahwa raga megai. Gitu. Tapi dunia juga perlu tahu bahwa kita bekerja. Gitu. Kalau kami di pemerintahan, makanya tunjukkan citra positif, pekerjaan positif daripada teman-teman itu melalui berbagai kanal-kanal media yang teman-teman punya. Tentunya yang positif. Jangan pas Sumba pakai celana ketat itu teman-teman posting gitu misalnya, jangan. Ya. Kalau saya senang gitu, senang melihat intermezzo biar tak tegang teman-teman, apalagi adik-adik siswa-siswi SMA SMK. Jadi kita intermezzo. Jadi intinya seperti itu, kita ambil positifnya,
Jadi Tuhan Maha tahu, tapi orang-orang ataupun dunia juga perlu tahu. Ya, itu fungsi humas. Tentunya yang positif. Oke. Mungkin itu saja. Jika ada kurang lebih ataupun kami ada salah-salah kata, saya penuh keterbatasan, jadi mohon maaf. Nanti kita lanjut ke seksi selanjutnya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Semangat pagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Oke, terima kasih Pak Kabid, pagi luar biasa. Dapat saya simpulkan.